Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Lalu Ahmad Taubi. Saya merupakan dosen di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teknologi Sumbawa. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah resolusi konflik yang saya ampuh, di mana mata kuliah ini menitik beratkan pada penguasaan konsep dan kemampuan melakukan langkah-langkah praktis gitu ya. Di mana setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini mereka diharapkan mampu setidaknya 3 hal. Yang pertama, mereka mampu membedakan dengan mendalam antara konflik dan kekerasan. Ya. Yang kedua, mereka diharapkan mampu menganalisis konflik dengan berbagai tools analisis konflik yang disiapkan. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi konflik itu setidaknya mereka bisa melakukan negosiasi dan mediasi. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS dan menggunakan pendekatan case method dengan beberapa materi yang akan dipelajari. Yang pertama adalah pengantar mengenai konflik dan kekerasan, ini 2 pertemuan. Kemudian gaya dan taktik dalam berkonflik itu 1 pertemuan. Lalu analisis konflik dengan menggunakan berbagai tools analisis, ini 3 pertemuan. Lalu kemudian akan diadakan ujian tengah semester 1 pertemuan. Setelah ujian tengah semester, mahasiswa akan masuk ke materi tentang dasar-dasar mediasi, ini 3 pertemuan karena lumayan banyak keterampilan dasarnya. Lalu akan masuk ke materi tentang langkah-langkah mediasi. Lalu di pertemuan terakhir, mahasiswa akan melakukan ujian akhir semester. Baik, selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan video pengajaran saya bersama mahasiswa di kelas. Ini merupakan pertemuan kedua kami. Setelah pertemuan sebelumnya, kami membahas tentang pengenalan mata kuliah, kemudian kami perkenalan antara dosen dengan mahasiswa, dan juga kami mendiskusikan kontrak belajar. Nah, pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi tentang pengantar konflik dan kekerasan. Demikian pengantar dari saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Silakan teman-teman mulai absen. Saya sudah aktifkan di Siakat. Silakan login di akun masing-masing, lalu absen dan saya akan setujui kehadiran teman-teman. Hari ini kita akan masuk ke materi pertama di mata kuliah kita di semester ini. Kita akan masuk ke bab kekerasan dan konflik. Tetapi minggu lalu kita sudah membahas tentang deskripsi mata kuliah. Saya sudah kenalkan banyak hal tentang mata kuliah ini. Kemudian teman-teman juga udah tahu akan dapat kompetensi apa saja di mata kuliah ini. Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Minggu lalu Pak kasih tahu kalau kita akan dapat keterampilan mediasi. Oke, mediasi. Kemudian Sama tools analisis konflik. Oke, kita akan pelajari banyak tools di mata kuliah ini ya. Ada lagi yang lain? Minggu lalu kita bahas apa saja? Minggu lalu apabila kita juga bakal bahas tentang taktik dalam konflik. Oke, taktik dalam berkonflik. Ingat, kita tidak mungkin bisa menghindari diri dari konflik. So, we have to manage our konflik. Kita harus mengelolanya dengan taktik-taktik tertentu. Oke, kita akan belajar di semester ini. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan masuk ke bab pertama. Seperti tadi yang sudah saya katakan, yaitu kekerasan dan konflik. Saya lupa guys, kita belum berdoa. Sebelum kita mulai kelas ini, mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, di pertemuan kali ini untuk bab kekerasan dan konflik kita akan mempelajari apa saja. Ada 3 hal yang akan kita tekankan pada pertemuan ini yang harus kalian bawa pulang. Yang pertama, teman-teman harus akhirnya mampu gitu ya memahami apa itu kekerasan dan apa saja jenis-jenisnya, ya. Yang kedua, teman-teman harus mampu mendefinisikan apa itu konflik, gitu ya, agar nggak salah lagi. Ini konflik nih, ini kekerasan nih, gitu ya. Sehingga yang ketiga,
kita bisa membedakan antara keduanya. Ya, ini akan kita bawa pulang pada pertemuan kali ini. Nanti kalau ada yang nggak berhasil bawa pulang, jangan pulang dulu, ya. Nanya aja kalau belum ngerti, oke? Jangan sungkan-sungkan. Kita siap? Mulai perkuliahannya? Oke, sebelum saya lanjutkan, hari ini saya ngelihat ada wajah baru, kayaknya minggu lalu nggak masuk ya. Itu, yang ujung. Yang ujung, namanya siapa? Minggu lalu nggak masuk ya? Oke, Din, dari mana Din asalnya Din? Saya dari Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Yang lain sehat? Sehat. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau teman-teman mendengarkan kata konflik gitu ya, wah ada konflik nih gitu ya. Kira-kira apa yang terbersit di pikiran teman-teman? Berantem. Wah, satu berantem. Berantem. Dua. Demonstrasi. Tadi ini dulu, bullying ya. Oh, bullying. Demonstrasi. Ada lagi? Pertikaian. Tadi Zainab ya? Tadi angkat tangan. Apa? Pembunuhan. Langsung gemeteran lutut saya. Sebelahnya tadi angkat tangan. Perselingkuhan. Pelaku atau korban? Perselingkuhan. Ada lagi ketika dengar kata konflik, apa yang terbersit di pikiran teman-teman? Naya? Oh, masalah dulu. Masalah. Saya pingin dengar suara Naya. Naya itu lembut banget orangnya. Suaranya kecil. Permusuhan. Permusuhan. Wah. Sekali ngomong langsung bener ya. Ada lagi? Noni belum? KDRT. 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 Ada lagi yang lain ketika dengar kata konflik? Ika. Ada konflik nih gitu. Apa yang terbersit di pikiranmu? Pria. Apa? Kedengaran perang. Oh, perang. Keras apa enggak? Perang. Perang. Oke, nah rata-rata kalau kita mendefinisikan konflik di kepala kita itu rata-rata itu bentuknya adalah tindakan-tindakan kekerasan. Tawuran, berantem, baku jambak, baku bunuh, baku tembak, baku pukul, baku rusak gitu ya, melempar, menyakiti, mengkhianati, menyelingkuhi, semuanya adalah kepedihan ya. Nah, ternyata semua yang kita sebutkan tadi itu kebanyakan adalah bukan konflik, teman-teman. Ternyata itu semua adalah bentuk-bentuk dari kekerasan. Hah? Emang beda, Pak? Kita lihat bedanya apa. Nah, sebelum kita masuk ke konflik, kita coba jabarkan dulu kekerasannya ya. Kita akan pakai teorinya Slavoj Žižek ya. Žižek. Dia yang membuat teori tentang kekerasan atau violence. Dia membagi menjadi dua kekerasan itu, ya. Kekerasan yang pertama dia bilang ada kekerasan subjektif. Atau sering dikenal dengan kekerasan fisik. Oke, bentuknya adalah berupa tindakan kekerasan yang menggunakan fisik gitu ya, yang dampaknya juga akan merusak fisik gitu. Seperti apa? Tadi pemukulan, pembunuhan, penganiayaan, pengerusakan barang atau bangunan, pengerusakan fasilitas publik gitu. Apalagi pembakaran gitu ya. Oke, kekerasan fisik atau subjektif bisa dipahami? Kekerasan yang pertama, ini yang paling lumrah kita lihat gitu ya. Semoga kita tidak akan pernah merasakannya ya. Atau bahkan tidak akan pernah jadi pelakunya. Oke, janji? Cius? Mi apa?
Mie ayam. Mie ayam. Oke. Nah, yang kedua itu ada kekerasan objektif namanya, ya. Objektif ini Zizek bagi menjadi dua, ya. Ada simbolik. Kekerasan simbolik ini kata Zizek, ya, kekerasan yang tindakan dan dampaknya tidak terlihat langsung secara fisik, melainkan dilakukan dengan beberapa tindakan, gitu ya. Seperti satu, dengan verbal, setan, gitu ya, apa, jelek, gitu, gemrot, gitu, pendek, gitu ya. Verbal ini sering dialami oleh anak-anak dari ibunya, gitu ya. Mungkin cara ibu kita menyayangi kita adalah dengan kita dianiaya ya, dengan omongan gitu. Ya, gitu ya. Verbal terus gitu. Sebenarnya mungkin bentuk cara sayangnya, tapi tanpa kita sadari jadi luka gitu. Dan parahnya kemudian nanti akan ditularkan juga ke anak kita oleh diri kita. Berikutnya dari kekerasan simbolik ini ada juga kekerasan psikis. Oke. Kekerasan psikis ini bisa dilakukan secara langsung ke psikis atau bisa juga melalui fisik dan verbal. Ya. Kekerasan verbal kita dikata-katain gitu ya, psikis kita bisa kena gitu. Atau kita dipukul, psikis kita bisa kena gitu. Oke. Kekerasan psikis. Ini dalam hubungan gitu ya, sering sekali terjadi gitu. Entah hubungannya pertemanan, persahabatan, kekasih, suami istri, anak dan ibu, kakak dan adik gitu ya. Atasan dan bawahan. Ini yang paling sering terjadi kekerasan psikis. Mungkin nggak verbal, ngomongnya nggak kasar gitu, tapi psikis kita dibuat hancur oleh dia. Contohnya gimana tindakan yang membuat fisik orang jadi luka? Ini mungkin Pak, misalnya Juanda gitu sama Nunung, kita bertiga nih berteman, tapi tiba-tiba mereka berdua aja main, saya nggak diajak padahal ada saya di situ. Itu kekerasan psikis nggak? Kekerasan psikis. Nah, itu namanya diskriminasi. Itu bagian dari kekerasan psikis. Kekerasan simbolik, ya. Berarti kan diskriminasi gitu. Kita tidak menganggap manusia ini ada menjadi bagian dari diri kita gitu, karena dia berbeda. Itu juga bentuk dari kekerasan simbolik. Ada lagi kekerasan kultural. Kekerasan oleh budaya. Contoh ini yang paling sering. Noni, kamu ngapain sih kuliah? Buat apa kuliah? Buat nambah ilmu. Kamu tuh perempuan. Nanti juga di dapur ngurus anak, ngurus suami. Oke? Ada sebuah nilai dalam budaya yang membuat kamu tidak bisa mendapatkan hakmu untuk menjadi manusia secara utuh. Kan budaya sering melakukan itu. Pada perempuan misalnya. Oke? Urus anak udah baik-baik, udah nggak usah kejar-kejar mimpi gitu. Kekerasan kultural. Budaya kita yang melakukannya terhadap diri kita gitu. Gimana? Ini tidak terlihat, tapi sering terjadi. Oke, kekerasan yang ketiga. Ini akan lebih dalam ya, menurut Zizek. Ini jangan dibaca, saya akan kasih contoh. Jadi ada satu anak gitu, anak ini cewek, itu tinggal di sebuah kampung di pinggir jembatan di di keluarganya cuman dia yang akhirnya tamat SMA. Ibunya buka usaha bukan laundry sih, kayak jasa cuci gitu dari rumah ke rumah tetangganya gitu ya. Nah, sampai di momen anak ini ketemu saya gitu. Lalu saya bilang sama dia, kuliah dah di UTS itu, nanti saya bantu carikan beasiswa. Dan akhirnya saya ketemu sama orang UTS gitu ya. Dan dia dapat beasiswa. Alhamdulillahnya udah kuliah nih mulai berjalan awal-awal. Tapi ternyata kelulusan dia untuk dapat beasiswa itu dapat jadi masalah gitu bagi orang-orang yang satu sekolah sama dia yang seharusnya dapat prestasi lebih bagus waktu SMK gitu, SMA ya. Ikut itu menang lah atau mungkin nggak menang. Sedangkan dia tuh nggak pernah ikut lomba. Jadi kayak pulang sekolah ya nyuci gitu, ngurus adiknya, ngurus ponakannya, nggak pernah belajar, nggak pernah
ikut lomba, nggak pernah les gitu. Alhamdulillah lulus SMA gitu. Jadi nggak ada prestasinya emang. Dan wajar orang-orang komplain gitu. Kenapa dia lulus beasiswa? Kenapa yang lain enggak? Singkat cerita, keributannya terjadi sampai akhirnya ada mediasi dari kejadian itu. Nah, akhirnya saya jelaskan di situ bahwa anak tadi, sebut saja namanya Mawar ya, si Mawar gitu ya, ini nggak punya beasiswa, nggak punya prestasi apa-apa. Syukur-syukur tamat SMA gitu. Itu pun karena nilai kasihan ya. Karena dia sering bantu guru-gurunya gitu, kayak cuci piring, cuci baju di rumah gurunya gitu ya. Jadi dibantu untuk lulus. Menurut kalian dia layak nggak dapat beasiswa di S1 gitu? Sedangkan yang berprestasi nggak dapat beasiswa. Semua orang di situ bilang harusnya ini fair, harusnya ini adil, nggak harusnya yang dapat beasiswa adalah yang punya prestasi. Pertanyaannya adalah kalau anak-anak seperti si Mawar ini nggak dapat beasiswa, nggak boleh kuliah, lalu siapa yang mengubah dan memperbaiki hidupnya dan keluarganya? Dari dia dilahirkan sampai dia sebesar ini, negara nggak pernah hadir ngasih fasilitas untuk hidup dia tumbuh jadi orang pintar. Bangun tidur, beres-beres. Bapaknya pemulung, kadang-kadang dia bantu bapaknya yang tarik gerobak itu. Kakaknya mabuk, kakaknya judi. Dia ini hampir diberangkatkan ke luar negeri gitu. Karena memang harus membantu perekonomian keluarga gitu. Siklus kebodohan dalam keluarga itu akan pernah putus kalau dia nggak ditarik dari lingkungan itu dan dikasih kuliah. Nah, Mawar ini dan mawar-mawar yang lain mengalami kekerasan struktural dalam hidupnya sejak dia dilahirkan. Apakah salahnya dia bodoh? Tidak. Dia tidak pernah memilih dilahirkan di tempat yang seperti apa. Dia berhak kuliah? Berhak dapat beasiswa? Ini yang harus diselamatkan. Keluarkan dia dari kekerasan itu. Agar berubah teman mainnya. Itu agar berubah topik-topik obrolannya. Nanti kalau dia lulus kuliah, enggak penting dia kerja di mana. Tapi setidaknya wawasannya berubah. Dan dia siap jadi ibu dan mutus mata rantai kebodohan di keluarganya. Oke, loh kalau itu semua kekerasan Pak, terus konflik itu sendiri apa Pak? Gitu ya. Oke, kita coba masuk ke konfliknya. Kita pakai Wilmot dan Hocker dulu ya. Wilmot dan Hocker bilang konflik adalah perjuangan yang diekspresikan oleh dua atau lebih individu yang saling bergantung. Di mana mereka merasa bahwa ada tujuan yang berbeda di antara mereka. Ada sumber daya yang terbatas yang diperebutkan oleh pihak lain gitu. Sehingga mereka terhalang untuk mencapai tujuan itu. Contohnya misalnya gini, hari Minggu kita ke Semong jalan-jalan, liburan. Saya akan sewa travel gitu. Oke. Muat semua? Oke, muat ya. Tapi ada yang bilang gini, Pak, jangan dong please, saya nggak bisa naik mobil, saya muntah. Pakai motor aja. Kita adalah sekelompok orang yang saling bergantung gitu. Kalian butuh saya butuh kalian, makanya hari saya minta tolong ya. Kita saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Tapi kita sama-sama pingin pergi ke Semongkat, satu tujuan. Tapi cara kita untuk sampai sana beda. Ada yang pingin pakai motor, ada yang pingin pakai Mobil. Nah, pakai mobil aja lebih aman. Jangan Pak, saya muntah. Kita ekspresikan nih keinginan kita masing-masing. Nah, kita udah berkonflik ini sebenarnya. Dua orang atau lebih yang saling bergantung. Tapi kalau nggak saling bergantung, masa nggak berkonflik Pak? Ya nggak akan berkonflik, orang dia nggak ketemu gitu. Nggak ketemu, nggak berurusan gitu ya. Kita coba lihat menurut Wilmot dan Hocker, dia bilang bahwa ada beberapa hal yang dapat melatar belakangi. Tadi kita udah bahas kekerasan, sekarang kita bahas konfliknya ya. Konflik itu terjadi gitu, dilatar belakangi atau dipicu oleh 4 faktor utama ya, kata Wilmot dan Hocker. Dia bilang karena faktor substansi atau konten atau isi. Oke. Noni sahabatan sama Juanda gitu.
tiba-tiba dalam persahabatan mereka mulai renggang. Kira-kira penyebabnya apa? Ternyata ada sosok laki-laki gitu. Tadinya tuh yang duluan suka itu Juanda gitu. Tapi ternyata si laki-laki ini cuma jadikan Juanda itu untuk jalan deketin Noni misalnya ya. Nah, kalian berantemnya itu, berkonfliknya itu karena kontennya siapa? Si cowok itu. Ada substansi, ada konten gitu yang diperbutkan gitu. Kalian mau bahagia, sumber dayanya itu juga diambil oleh orang lain gitu. Itu substansi. Bisa dipahami? Contohnya boleh nilai, tadi boleh jabatan, boleh uang, ya boleh tanah, rebutan warisan segala macam ya. Boleh tambang gitu ya. Yang makanya ditarik-tarik tambangnya. Ya. Yang kedua, ada hubungan atau relasional. Kenapa orang berkonflik? Contohnya begini. Konflik yang terjadi karena hubungan ini adalah adanya ekspektasi untuk saya diperlakukan dalam sebuah hubungan tapi saya nggak dapat. Saya ulangi. Misalnya ibu saya bilang gini, kamu harus hormati, saya kan ibumu. Nah itu ekspektasi untuk dihormati tapi dia nggak dapat dalam hubungan ibu dan anak. Terjadi konflik. Jadi nggak ada uang, nggak ada substansi yang diperebutkan. Tapi relasional, bagaimana seseorang harusnya berekspektasi untuk dapat diperlakukan dalam sebuah hubungan tapi dia nggak dapat. Yang ketiga, identitas atau nilai atau value. Contoh, minggu depan kita kan mau ke Semongkat, oke? Saya sih nggak berharap ada Jannah ikut. Pernah lihat dia sholat nggak? Sholatnya itu, ngerti nggak kalian? Nah, ada identitas yang melekat pada diri seseorang, ada nilai yang dia yakini yang kita nggak terima. Akhirnya ini adalah soal mayoritas dan minoritas. Kalau kamu terlahir sebagai orang minoritas, kamu akan punya value yang dianggap berbeda oleh orang kebanyakan. Cara ibadahmu, cara berpakaianmu, pikiranmu, mungkin juga bentuk fisikmu, agamamu, bahasamu, budayamu. Kita sering lihat teman-teman kita yang Ahmadiyah nggak boleh beribadah atau ya yang macam-macam yang dianggap sesat lah oleh cara orang beribadah kebanyakan gitu ya. Maka dia dianggap identitasnya itu berbeda, gitu ya. Yang keempat, ada konflik yang terjadi justru karena proses resolusinya. Misalnya nih, oke sama Bartes gitu ya. Kalian berantem lalu kemudian Bartes rencananya tuh pingin mendamaikan kalian nih biar nggak lagi ribut gitu ya. Lalu dia temuin Noni dulu. Noni, sebenarnya gimana sih Non gitu. Noni bilang, iya tuh si Juanda mulutnya tuh mulut ember apa segala macam gitu. Kamu ungkapkan tuh di si Bartes kan. Oke, nanti aku yang coba ngomong sama dia ya. Nah, ngomong deh di sini. Kamu ngomong nih, gini sih Ju. Ya kemarin kan aku udah ngomong sama Noni. Nah, ya sebenarnya sih Noni tuh nggak suka soal mulutmu tuh kayak ember. Kamu? Kurang ajar kan dia mulutnya kayak baskom gitu. Padahal niatnya mau mendamaikan. Tapi kamu tahu fakta baru bahwa ternyata dia bilang apa tentang mulutmu. Kamu akhirnya bilang ke Fayat. Dia sih bilang nih, akhirnya ada musuh baru nih Fayat, nggak suka karena kamu bilang, kenapa kamu bilang mulutnya mulut ember, padahal kan mulutnya mulut baskom. Gitu. Ada konflik baru akhirnya yang muncul gara-gara proses resolusi yang kurang tepat. Ini latar belakang penyebab konflik menurut ilmu dan Hocker. Ini kita sekalian evaluasi dari pertemuan hari ini. Lalu apa hubungan antara konflik dan kekerasan yang tadi kita sudah bahas? Tadi kan kita bahas kekerasan ada berapa jenis, lalu konflik itu apa, lalu apa saja latar belakangnya gitu ya penyebab orang berkonflik gitu. Lalu hubungan antara keduanya kira-kira apa? Kalau dari saya sih Pak, ketika sebuah konflik itu tidak bisa diselesaikan dengan baik gitu, dimana resolusinya gagal gitu, malah akan menimbulkan sebuah kekerasan. Jadi kekerasan itu belum tentu konflik. Oke. Jadi kalau konflik itu kita gagal, maka akan munculnya kekerasan. Oke. Poinnya benar, sangat tepat teman-teman.
seperti yang dikatakan oleh Jacobi, nih, konflik dan kekerasan itu tidak sepenuhnya sama, gitu ya. Bahkan sangat penting memahami perbedaan antara keduanya. Kekerasan adalah tindakan yang dapat muncul akibat kegagalan kita mengelola konflik yang terjadi. Tidak akan pernah ada manusia yang bisa hidup tanpa konflik dalam hidupnya. Bahkan seorang Nabi Rasulullah yang sangat mulia pun gitu, apalagi kita yang durjana ini ya, dia saja tidak akan pernah bisa lepas dari konflik dalam hidupnya. Selama kita masih ingin bahagia. Kita bahagia butuh apa? Ini kekerasan. Oke. Bahagia kita butuh apa? Sumber daya. Sumber daya itu tidak bisa kita produksi sendiri. Adanya di sebagian di orang lain. Karena kita butuh orang lain agar kita dapat sumber daya untuk kita bahagia, inilah yang menyebabkan kita akan berinteraksi dengan manusia lain. Dan dalam interaksi itulah memungkinkan kita akan berkonflik. Jangankan sama dosenmu Naya, kamu ketemu segede ini. Sama ibu yang melahirkan kita saja, yang katanya sangat menyayangi kita, itu kita nggak akan pernah bisa terlepas dari konflik dengannya. Oke? So, karena kita nggak bisa hidup tanpa konflik, cara yang boleh kita tempuh adalah mengelola konflik. Kita kelola dia. Agar kenapa? Agar tidak bermuara pada tindakan kekerasan. Oke, sekarang saya sudah share di grup link. Saya kasih waktu 1 menit untuk membuat refleksi. Silakan, sudah ada instruksinya di grup. Diklik linknya, login. Itu untuk evaluasi pertemuan kita hari ini. Oke, silakan sambil dikerjakan. Dari saya cukup hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Senang ketemu kalian. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa pelajari materi hari ini. Tambah lagi eksplor dengan bacaan-bacaan yang sudah saya share di grup. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pengajaran saya di kelas bersama mahasiswa di pertemuan kedua pada mata kuliah resolusi konflik. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk membedah jenis-jenis kekerasan, lalu merefleksikan kekerasan yang pernah terjadi di sekitar mereka, kemudian mencari titik pertemuan gitu ya antara konflik dan kekerasan. Pertemuan ini dilakukan dengan pemaparan materi tentunya, kemudian dengan proses refleksi sederhana, tanya jawab, dan diskusi. Sebagai tiket masuk untuk pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan diminta untuk mengerjakan tugas, yaitu mereka menuliskan pengalaman konflik mereka, baik konflik yang akhirnya berhasil mereka kelola atau konflik yang akhirnya bermuara pada tindakan kekerasan. Nanti mahasiswa akan diminta untuk menceritakan di depan kelas, lalu audiens yang lain akan diminta bergiliran untuk meresponnya. Nah, pada pertemuan itu kemudian kita akan masuk pada materi tentang gaya atau taktik dalam berkonflik. Saya berharap cuplikan pengajaran tadi dapat memberikan gambaran terkait pendekatan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, gitu, di mana saya menitik beratkan tidak hanya pada penguasaan teori tetapi juga pada penguasaan praktis, gitu ya, di mana mahasiswa diharapkan mampu menguasai langkah-langkah dalam penyelesaian konflik sehingga mereka bisa memberi andil positif, gitu ya, dalam lingkungan tempat tinggal mereka setidaknya atau pada masyarakat yang lebih luas tentu. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemendikti-Saintek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kepada LLT8 yang terus memberikan pembinaan kepada kami, kepada jajaran pimpinan di Universitas Teknologi Sumbawa, dan spesial untuk kolega saya di program studi ilmu komunikasi, para dosen senior yang terus membimbing saya, dan juga pada mahasiswa semuanya yang sudah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat dan ini bagian dari upaya saya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.